Selamat siang semuanya, saya Rivaldo Immanuel. Di sini saya ingin menceritakan alur cerita Interstellar dengan dikaitkan secara fisika. Pada tahun 2067, bumi tidak lagi mampu menopang kebutuhan umat manusia. Ladang pertanian sering rusak akibat tawar. Badai debu menerjang daratan, dan umat manusia kembali ke peradaban bertani tanpa negara. Cooper, mantan pilot uji coba NASA yang menjadi petani, tinggal bersama keluarganya, termasuk ayah mertuanya, putranya Tom, dan putrinya yang berusia 10 tahun, Merv, yang percaya bahwa rumah mereka dihantui oleh hantu, yang berusaha berkomunikasi dengannya. Setelah menentang Merv untuk membuktikan keberadaan hantu melalui penyelidikan ilmiah, Cooper menemukan bahwa hantu tersebut memandu mereka ke pangkalan rahasia NASA yang dipimpin Profesor Brand. Profesor Brand mengungkapkan kepada Cooper bahwa perjuangan manusia untuk bertahan hidup semakin sia-sia. Ia mengusulkan solusi berupa kolonisasi galaksi lain. Cooper direkrut untuk menerbangkan Endurance, wahana Endurance antariksa uji coba dengan misi mencari planet layak huni melewati lubang cacing yang terbentuk di orbit Saturnus. Endurance akan mengikuti jejak misi Lazarus, serangkaian wahana berawak yang dikirim melintasi lubang cacing untuk mempelajari kelayakan beberapa calon planet dalam jangka panjang. Data dari Lazarus mengerucut pada 3 calon planet yang potensial, Miller, Edmunds, dan Mann. Masing-masing diberi nama sesuai astronot yang melakukan survei ke sana. Keputusan Cooper untuk bergabung dengan Endurance sangat mengecewakan Merv. Keduanya pun berpisah secara tidak baik. Cooper, putri Profesor Brand, Amelia, fisikawan Romilly, choreografer Dolly, beserta satu robot serbaguna bernama TARS, berangkat menuju Saturnus selama 2 tahun sebelum terbang ke galaksi baru. Ketika melintasi lubang cacing, Amelia bertemu makhluk luar dimensi yang ia yakini menaruh lubang cacing untuk menyelamatkan umat manusia. Setibanya di sana, Endurance mengikuti sinyal yang ditinggalkan ekspedisi militer. Namun, menghadapi masalah, calon planet Miller sangat dekat dengan Gargantua, sebuah lubang hitam karena tarikan gravitasinya. Waktu di permukaan Miller mengalami distorsi. Cooper mengusulkan cara untuk menghemat waktu yang dihabiskan di permukaan. Mereka menemukan bahwa planet tersebut tidak layak huni mereka gelombang pasang raksasa yang terus-menerus menerjang permukaannya. Doyle tersapu ombak dan pesawat angkutnya dibanjiri air. Ketika para awak berusaha mengangkat wahana Miller, mereka kembali ke Endurance dan mengetahui bahwa waktu telah berlalu selama 23 tahun. Tom dan Merv telah dewasa. Merv bergabung dengan NASA dan berusaha menyelesaikan permasalahan fisika yang membingungkan. Profesor Brand selama bertahun-tahun persoalan mengenai bagaimana manusia dapat keluar dari tarikan gravitasi bumi secara massal
Profesor Brown jatuh sakit dan ia mengaku bahwa tidak ada harapan bahwa Endurance akan pulang dengan selamat. Ia dari dulu mengutamakan rencana B, proyek repopulasi massal menggunakan embrio subur untuk merintis kembali spesies manusia. Karena misi pengambilan data, Miller memakan sumber daya yang banyak. Endurance terpaksa memilih antara planet Man dan Edmonds. Cooper dan Amelia bersitegang. Cooper menganggap Amelia terganggu oleh ikatan emosionalnya terhadap Edmonds. Awak pesawat memutuskan pergi ke planet Man. Mereka menemukan Man di planet Amonia beku dan membangunkannya dari hibernasi. Endurance menerima pesan dari Murph yang mengungkapkan bahwa Profesor Brown telah berbohong soal misi mereka. Cooper menyadari Man berbohong soal kelayakan planetnya. Karena tak mau mengakui kekalahan atau menjalani hidup dengan rasa malu, Man membunuh Romilly dan berupaya membunuh Cooper. Sebelum kabur ke Endurance, Amelia menyelamatkan Cooper dan keduanya mengejar Man. Mereka tiba pada waktunya saat Man memaksa berlabuh di Endurance. Man menewaskan dirinya sendiri. Ketika Palka Endurance kehilangan tekanan udara, Cooper berhasil berlabuh ke Endurance dan mengendalikan wahana tersebut. Menyadari bahwa masih ada harapan untuk membantu Murph dan menyelamatkan umat manusia, Cooper dan Amelia menyusun rencana untuk menerbangkan Endurance ke cakrawala peristiwa Gargantua dan mengirim TARS ke dalam untuk mengambil data mengenai singularitas di balik lubang hitam. Kemudian melempar pesawatnya dengan bantuan gravitasi ke arah planet Edmonds. Cooper berbohong kepada Amelia dan mengirim pesawatnya sendiri ke Gargantua, sehingga Amelia dapat keluar dari tarikan gravitasi. Cooper melontarkan dirinya sebelum pesawatnya hancur, lalu terjebak di ruang luar dimensi tepat waktu tidak bersifat linier dan diwakili oleh kamar tidur Murph. Ia sekarang mampu menyaksikan setiap detik hidup Murph secara bersamaan, lalu menyadari bahwa dirinya adalah hantu Murph dan dapat memancarkan data yang dikumpulkan TARS melalui batasan dimensi agar Murph bisa menyelesaikan persamaan Profesor Brown. Misi Cooper akhirnya selesai. Makhluk luar dimensi, manusia yang telah berevolusi dan melintasi alam semesta fisik, menutup ruang Tesseract tersebut dan melepaskan Cooper kembali ke tata surya melalui lubang cacing di dekat Saturnus. Ia pun ditemukan oleh sebuah wahana NASA. Ia bangun di wahana NASA yang berperan sebagai pemandu wahana pengangkut manusia lainnya menuju lubang cacing. Cooper akhirnya bertemu kembali dengan Murph, yang saat ini mereka wanita lanjut usia. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan untuk terakhir kalinya, ia mencuri salah satu kapal NASA dan masuk ke lubang cacing untuk mencari Amelia yang telah menemukan sisa-sisa ekspedisi Edmonds, sekaligus planet yang dapat menopang kehidupan manusia.
teori fisika di balik film Interstellar. Mungkin bagi kita teori dilasi waktu dan wormhole alias membengkokkannya ruang dan waktu adalah sekedar teori di dalam film Interstellar. Namun sebenarnya tidak dilasi waktu alias membengkokkannya. Waktu sudah terbukti kejadian nyata, sedangkan untuk wormhole sendiri masih terus diselidiki. Karena kita masih terbentur teknologi, kita yang masih belum cukup canggih untuk peringatan peristiwa ini secara langsung. Tapi kalau gejala membengkokkan ruang memang terbukti juga. Gejala dilasi waktu itu sendiri yang paling umum terjadi ada pada satelit buatan, terutama GPS satelit, di mana pergerakan cepat relatif satelit tersebut dengan bumi, maka pergerakan pergeseran waktu di mana jam di dalam satelit GPS bergerak lebih lambat dari jam stasiun di bumi. Oleh sebab itu, setiap hari satelit GPS selalu mengkoreksi jamnya sendiri secara otomatis agar selalu sama dengan jam stasiun kontrolnya di bumi. Hal itu harus dilakukan, kalau tidak satelit akan error. Di mana jam stasiun kontrolnya di bumi berbeda dengan jam di satelitnya sendiri. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa ada terjadi pergeseran waktu atau waktu? Jangan-jangan itu cuma kesalahan alat jamnya doang? Jawabannya tidak. Karena jam di satelit termasuk satelit GPS adalah jenis jam atom yang presisinya sangat tinggi, di mana jam ini cuman akan error 1 detik dalam rentang 1 miliar tahun. Error dalam jam satelit ini sendiri disebabkan oleh kecepatan relatifnya terhadap bumi begitu besar. Hal ini sesuai dengan konsep dilasi waktu dalam teori relativitas umum Mbah Einstein dulu. Teori relativitas umum sendiri menjelaskan bahwa kecepatan tertinggi di alam semesta ini batasnya adalah kecepatan cahaya alias sekitar 3000 km per detik, atau dibulatkan. Jadi misalnya ada dua benda bergerak pada kecepatan 2000 km per detik saling antar. Harusnya kecepatan relatif dua benda ini menjadi 4000 km per detik. Hal ini sama dengan kalau terjadi tabrakan antara mobil dengan motor, di mana kecepatan mobil 100 km per jam dan kecepatannya motor 50 km per jam. Maka kecepatan tabrakan mobil dan motor hasilnya akan 150 km per jam. Hal ini sesuai rumus Newton zaman dulu, tapi hal ini tidak dapat bila kecepatannya ketika ada dua benda bergerak yang harusnya kecepatannya bisa menembus batasan 3000 km per detik seperti contoh di atas. Maka yang terjadi bukan kecepatan relatifnya yang bertambah menjadi 4000 km per detik. Dalam teorinya sendiri, seandainya manusia bisa bergerak sama dengan kecepatan cahaya, maka dia akan menemukan bahwa waktu akan membeku alias diam. Tapi untuk kali ini disebabkan energi yang enggak terbatas sebagai pembalikan dari rumus E sama dengan MC. Kuadratnya Einstein yang terkenal. Jadi karena perlu energi yang enggak terbatas kini
hanya mampu kecepatan cahayanya, bukannya menyamai atau melampauinya. Satu-satunya benda yang bisa menyamai kecepatan adalah foton cahaya, partikel cahaya itu sendiri. Karena foton cahaya walaupun tidak punya massa seperti benda, tapi dia malah suka gelombang materi. Analogi teori sederhana relativitas umum ini adalah dengan teori paradoks kembaria, yaitu ada dua anak kembar identik A, Miko, dan B, Miki, di mana Miko dan Miki diberikan juga jam yang identik untuk mengukur waktu. Baru kemudian si Miko dikirim keluar angkasa, sedangkan B, Miki, tinggal di bumi. Setelah beberapa menit, si Miko keluar angkasa pada kecepatan mendekati kecepatan cahaya dan kembali lagi ke bumi, maka ia menemukan saudaranya si Miki sudah rentah. Hal ini karena waktu bagi Miko yang beberapa menit itu sama dengan bertahun-tahun bagi si Miki yang tinggal di bumi. Hal ini juga akan terlihat dari jam mereka, dan walaupun identik dan tidak rusak, tapi waktu di jam A bergeser lebih lambat dari jam B. Sama kayak kasus GPS satelit versus stasiun bumi di atas. Karena saat A bergerak dengan kecepatan cahaya, maka waktu di sekelilingnya akan melambat. Sedangkan bagi si B, waktu berjalan normal. Jadi, saat sebuah perkiraan, dia cuma pergi ke beberapa menit. Kenyataannya, waktu yang dia tempuh sudah membengkok dan bergeser lebih lambat daripada waktu saudaranya si B di bumi. Inilah yang dinamakan relativitas ruang dan waktu, dan menyebabkan teori Einstein disebut teori relativitas karena dalam teori itu semua relatif, bahkan termasuk waktu juga. Kembali lagi ke film Interstellar, hal yang luar angkasa. Pasti karena tokoh utamanya si Cooper, umurnya tetap, sedangkan anaknya atau temannya di pesawatnya, induk Endurance, malah tambah tua. Hal itu terjadi saat Cooper pergi ke planet Miller, atau planet yang isinya air doang dan mengorbit lubang hitam Gargantua. Kan pada awalnya temannya dan bilang 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di bumi. Dan karena di planet itu Miller sempat ketahan lama karena mesin pesawatnya kemasukan air. Maka saat itu dia kembali waktu, dah berjalan 23 tahun. Padahal bagi dia cuma beberapa jam saja di planet Miller. Hal ini ya karena mereka yang aneh bilang lebih cepat benda bergerak kecepatan cahaya, maka semakin melambat waktu atau dilasi waktu. Nah, berhubung planet Miller mengorbit lubang hitam Gargantua, maka kecepatan planet itu sangat tinggi karena lubang hitam mampu menyedot benda pada kecepatan sangat tinggi. Bahkan cahaya pun bisa disedotnya. Oleh sebab itu, bila dibandingkan dengan kecepatan di pesawat induk Endurance atau anaknya di bumi, maka waktu Cooper di planet Miller sudah membengkok jauh. Karena saking cepatnya itu, planet bergerak memutari lubang hitam Gargantua. Hal ini sama seperti analogi anak kembar A dan anak B di atas, dan sudah dibuktikan di banyak satelit atau wahana luar angkasa buatan manusia, di mana semuanya mengalami dilasi waktu.
Iya, walaupun nggak sebesar di film Interstellar, dilasi waktu di satelit cuman sepersepuluh ribu sampai seperjuta detik saja. Karena kecepatan relatif satelit dan bumi masih jauh di bawah kecepatan cahaya. Tapi ini sudah membuktikan bahwa teori relativitas Einstein yang terkait dilasi waktu atau membengkokkan waktunya terbukti. Sedikit catatan, pergerakan yang mempengaruhi waktu ini agak terlalu gerakan melingkar atau lurus. Tapi semua gerakan relatif apapun bentuknya mulai mendekati kecepatan cahaya pasti akan membuat waktu melambat. Tetapi selain gravitasi pun bisa menyebabkan waktu melambat dan biasanya disebut pelebaran waktu gravitasi, di mana massa yang besar juga selain bisa membengkokkan ruang, bisa juga melambatkan waktu. Dan percobaan yang terkenal dari hal ini adalah percobaan National Bureau of Standards di Colorado adalah percobaan di England, di mana kedua tempat ini putus atom yang sama persis waktunya dengan ketepatan presisinya sangat tinggi. Tapi setelah diamati selama beberapa tahun, ternyata jam atom di Greenwich bergerak lebih lambat daripada yang di Colorado, sekitar 5 mikrodetik atau 0,00 detik per tahun lebih lambat. Hal ini terjadi karena jam di Greenwich lebih dekat dengan pusat gravitasi bumi. Dan hasilnya, waktu ikut melambat karena bisa menyebabkan ruang dan waktu membengkok. Dalam film Interstellar sendiri, wormhole itu digambarkan saat mereka menuju ke Jupiter, di mana di situ ada lubang atau jalan masuk wormhole yang bisa membawa mereka ke planet di luar sistem tata surya kita dengan cepat sampai mereka menemukan planet lainnya, seperti planet Miller yang berisi air dan planet es yang berada di seputaran lubang hitam gargantua. Padahal kalau menjelajahi planet normal tersebut dengan perjalanan biasa bisa ditempuh selama ribuan tahun. Bahkan untuk sampai ke ujung sistem tata surya saja kita perlu waktu hampir 30 tahunan lebih. Hal ini dibuktikan dengan wahana pioner dan penjelajah yang saat ini sudah berada di ujung tata surya kita, padahal wahana luar angkasa ini sudah luncurkan di tahun 70-an dulu. Dan untuk pergi ke sistem tata surya terdekat saja, gugus Alpha Centauri, mungkin satelit itu perlu waktu 400 tahun lagi baru sampai dengan kecepatan sekarang ini 3000 km per detik. Tapi mungkin ada yang bertanya, emang bisa membengkokkan seperti waktu di atas? Dan jawabannya, ya. Kalau waktu bisa membengkokkan karena kecepatan yang sangat besar, maka ruang pun bisa membengkok karena massa yang sangat besar, dan hal itu bisa menciptakan wormhole atau lubang cacing atau jalan tembus atau jalan pintas ruang antara dua tempat. Hal itu karena dulu teori baru massa itu menyebabkan daya tarik-menarik pada dua benda atau teori gravitasi fisika klasik. Sedangkan hari ini kita tahu sesuai teori fisika modern Einstein bahwa hal itu kurang tepat. Tapi yang lebih tepat, massa membuat ruang membengkok
di mana makin besar, maka massa suatu benda semakin besar, juga ruang dan membengkok. Dan fenomena inilah yang membuat benda dengan massa lebih cepat semakin lebih kecil tertarik. Analogi sederhana ya, seperti meletakkan bola bowling dan bola pingpong di atas bentangan kain luas, di mana kain itu diibaratkan ruang, sedangkan bola bowling dan bola pingpong diibaratkan massa. Jadi, karena beratnya massa bola bowling, maka dia akan membuat kain semakin tertarik dan akhirnya akan membuat bola pingpong jatuh mendekat kepadanya. Hal inilah yang disebut membengkoknya ruang. Karena massa atau disebutir gravitasi bumi dan matahari sebenarnya mengalami fenomena ini. Tetapi ada gaya lain yang mencegah bumi terjatuh ke matahari. Pembuktian fenomena dilasi ruang atau ruang yang membengkok ini dulu pernah dicoba saat terjadi gerhana matahari. Para ilmuwan berusaha kerahasiaan cahaya bintang di balik matahari. Seharusnya cahaya bintang di balik matahari tidak terlihat karena terhalang matahari. Tapi ternyata tidak. Para ilmuwan berhasil melihat cahaya bintang yang datang dari balik matahari. Saat gerhana, hal ini membuktikan ruangan membengkok karena cahaya dari bintang di belakang matahari yang harus berjalan lurus malah membengkok. Nah, wormhole dan lubang hitam sendiri adalah pembengkokan ruang yang ekstrim, di mana bukan lagi membengkok ruangannya seperti matahari atau bintang-bintang neutron berat tapi tembus, dan yang membuat tembus itu adalah massa yang sangat besar seperti yang ada di inti lubang hitam. Dalam film tersebut digambarkan lubang hitam Gargantua lah yang menyebabkan lubang cacing di sekitar Jupiter yang membuat Kepler dan timnya bisa berpergian jauh ke planet-planet di sekitar Gargantua. Bagi yang nggak tahu lubang hitam adalah sisa dari lubang hitam adalah sisa dari keruntuhan bintang yang sangat banyak berkali-kali lipat dari matahari kita. Karena jumlah massa yang besar, maka saat bintang tersebut mati, seluruh atomnya runtuh karena tekanan gaya yang sangat besar, sehingga menciptakan lubang yang bisa menyedot apa saja termasuk cahaya dan mampu membengkokkan dan melubangi ruang semesta, sehingga terciptalah lubang cacing atau wormhole yang menembus dimensi ruang. Tapi ini hanya teori, karena sampai saat ini kita tidak bisa melihat lubang hitam dan mencari tahu di mana ujungnya. Biasa ujungnya disebut white hole, kebalikannya dari black hole. Tapi gejala pembengkokan ruangannya memang terjadi. Tapi banyak ilmuwan juga yang berpendapat seandainya manusia selamat dan bisa masuk ke dalam lubang hitam seperti yang melakukan tembaga di film itu, maka kita akan berada di dimensi lain dalam singularitas, sehingga kita bisa melihat potongan-potongan dimensi kita yang terdiri dari 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Dalam fisika teoritas modern sendiri, dimensi mungkin ada 11, teori string dan teori M. Sedangkan manusia dan alam semesta yang kita ketahui ini sendiri ada di ruang dimensi ketiga dengan 1 dimensi waktu. Makanya di film Antar Bintang
itu saat tembaga terhisap ke dalam lubang hitam Gargantua, dia bisa melihat berbagai kejadian anaknya dan bisa berpindah-pindah waktunya. Tapi anaknya sendiri tidak sadar dan menganggap itu adalah fenomena hantu. Saat kejadian buku-buku dan debu berjatuhan di kamar saat dia masih bocah, padahal itu adalah Cooper. Cooper sendiri saat terjebak dalam lubang hitam. Mungkin hal ini agak susah diterima nalar kita. Tapi seandainya kita bisa menembus dimensi kita saat ini, kita akan melihat dimensi kita saat itu. Seperti alam semesta yang terdiri dari potongan-potongan waktu yang berbeda. Dan inilah dasar pemikiran paralel. Alam semesta atau alam semesta lain yang paralel, atau lebih dikenal dengan teori interpretasi dunia banyak dan gejala-gejala superposisi dalam fisika kuantum, di mana mungkin alam semesta lain. Saat ini saya tidak sedang menulis resume ini, atau kamu tidak sedang membaca tulisan ini. Bisa jadi saya di alam semesta lain sedangkan nonton TV dan kamu sedang makan. Hal ini agak aneh karena kita masih susah menerima alam semesta lain, apalagi menerima pemikiran adanya dimensi lain. Tapi hal ini kemungkinan benar adanya karena hari ini tahu sebagian besar bagian penyusun alam semesta ini tidak terlihat dan teramati, di mana masa pembentukan planet, matahari, bintang, bulan, dan berbagai hal di alam semesta kita ini cuman 4% saja dari total massa dan energi yang seharusnya ada, sedangkan sisanya 96%. Kita tidak mengetahui. Oleh sebab itu, bagian yang tidak diketahui ini disebut materi gelap. Contoh fenomena nyata materi dan energi gelap ini adalah mengembangnya alam semesta ini, karena teoritisnya kalau alam semesta ini massa dan materinya sama, maka harusnya planet, matahari, galaksi, bahkan sampai supercluster yang berisi triliunan bintang harusnya tetap nggak bergerak, karena gaya ternyata alam semesta malah bergerak sama ternyata dan saling menjauh. Hal ini menandakan ada gaya dan materi lain yang jauh lebih besar dari gaya tarik gravitasi, sehingga gaya tarik gravitasi kalah sama gaya yang misterius ini. Dan hal ini mungkin juga lah yang menyebabkan bulan gak jatuh menimpa bumi. Bumi beserta planet lainnya gak terhisap matahari, dan matahari beserta bintang-bintang lain gak tersedot oleh lubang hitam di tengah galaksi bumi sakti ini, dan beserta galaksi supercluster kita gak saling menyatu. Karena bila ini terjadi, maka harusnya sudah lama alam semesta ini kiamat, bukannya semakin meluas. Pengetahuan sekelumit sains dari film Interstellar ini, yang sebagian besar adegan dalam film tersebut memang terinspirasi oleh teori ilmiah dan fenomena ajaib alam semesta ini. Jangan lupa bagi yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian, terima kasih. Bye.